Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hujan turun sejak pagi, rintiknya tipis tapi konstan, seolah langit turut menangisi kepergian seseorang. Rumah bercat biru pucat itu dipenuhi pelayat. Isak tangis terdengar dari berbagai sudut ruangan. Namun ada satu sosok yang duduk diam, memandangi foto berbingkai hitam di atas meja. Dia adalah Liana, perempuan muda yang sedang hamil besar, tak meneteskan air mata. Bibirnya pucat, tatapannya kosong. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa ganjil dari ekspresinya. Petugas dari perusahaan tempat Raka bekerja sempat datang, menyampaikan belasungkawa, sambil menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang merenggut nyawa Raka terjadi secara mendadak. Sebuah alat berat di proyek pembangunan flyover ambruk saat itu, menimpa 3 pekerja termasuk Raka. 2 lainnya selamat, meski luka berat, sementara Raka tewas ketika saat itu. Kepalanya tertimpa balok besi seberat 1 ton, tak sempat menghindar. Jenazah Raka sudah dimakamkan pada pagi itu. Liana tetap diam sepanjang prosesi itu. Tangannya sekali mengelus perutnya yang membuncit, seolah mengingatkan dirinya bahwa di dalam sana masih ada bagian dan juga Raka yang belum pergi. Tetangganya Bu Siti sempat memeluknya dengan erat saat itu. Liana, kamu yang tabah ya nak. Semua ini sudah takdir Allah. Liana hanya mengangguk pelan tak bersuara. Matanya tetap menatap ke satu titik kosong, seakan jiwanya tertinggal di tempat kejadian, bukan di antara kerumunan orang-orang yang menangisi semua aminya. Setelah para pelayat satu persatu pergi, suasana di rumah menjadi lebih sunyi. Lampu-lampu dinyalakan meski hari masih terang, entah untuk mengusir sepi atau sekedar rutinitas. Di pojok ruang tamu adik Liana, Rani, ia sibuk membereskan gelas-gelas kopi dan juga piring kue sisa pelayat. Ia pun sesekali menoleh ke arah kakaknya, merasa khawatir. Kak, istirahat dulu yuk. Kakak kan belum makan apapun dari tadi. Aku gak laparan, jawab Liana datar tanpa menoleh. Rani menggigit bibir bawahnya lalu mendekat, duduk di sebelah Liana. Tangannya menyentuh bau kakaknya dengan pelan. Kak, aku tahu kakak sedih, tapi jangan dipendam sendiri kak. Ada aku di sini. Lagian ada bayi juga di perut kakak. Kalau kakak sakit, gimana? Liana pun akhirnya menoleh. Ada kilatan samar di matanya, tapi bukan air mata. Lebih mirip sinar kehampaan yang menyeruak dari lubuk terdalam hatinya. Raka janji mau pulang lebih cepat dari itu. Katanya mau temani aku periksa ke bidan. Tapi dia gak pernah pulang. Dia malah pulang dalam peti kayu. Suara Liana terdengar lirih, tetapi mengandung beban berat. Rani langsung memeluk kakaknya, mencoba menyalurkan kekuatan yang ia punya. Beberapa hari berlalu, suasana rumah mulai tenang. Orang-orang sudah berhenti datang, hanya tinggal Liana, Rani dan juga 1-2 tetangga yang sekali membantu. Namun keganjilan pada Liana makin terlihat jelas. Ia sering bicara sendiri di malam hari, memeluk bantal sambil menyebut nama Raka.
Pernah suatu malam saat Rani mendengar suara tangis pelan dari kamar Liana, ia mengintip dari celah pintu dan terkejut ketika melihat kakaknya duduk di lantai, menghadap ke sudut kamar, seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Kamu gak salah, Raka. Aku tahu kamu gak sengaja." Rani yang mendengar itu merasa bulu kuduknya berdiri. Ia pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tok tok tok. "Kak, Kak Liana. Kak." Suara tangis itu pun langsung berhenti. Hening sejenak saat itu. Lalu suara Liana menjawab dari dalam. "Aku gak apa-apa, Ran. Kakak cuma mimpi." Keesokan paginya Rani pun mencoba membahas kejadian itu. Tapi Liana hanya tersenyum samar, lalu berlalu tanpa menjawab. Ia tampak lebih tenang, bahkan mulai membereskan kamar almarhum suaminya. Tapi ada yang aneh saat itu. Liana menata kembali baju-baju Raka, bahkan menyemprotkan parfum milik Raka ke bantal dan juga guling. "Aku cuma ingin rumah ini tetap berbau dia, Ran. Bukan ada apa-apa," ucapnya saat Rani menegur kakaknya. Tanya itu saja, Liana juga mulai mencatat hal-hal aneh di buku catatannya, seperti jam-jam tertentu di mana ia merasa Raka hadir. Aroma kopi yang tiba-tiba tercium dari dapur, padahal tidak ada yang menyeduh, hingga suara-suara langkah kaki dari kamar belakang. Rani mulai cemas. Ia pernah membaca tentang ibu hamil yang kehilangan suami, lalu mengalami depresi pasca duka berat itu. Tapi ada yang lebih dari sekedar duka di mata Liana. Seperti ada misteri yang sengaja disembunyikan. Singkatnya, pada suatu sore saat Rani sedang mencuci piring, seorang pria datang ke rumah. Ia mengenakan seragam biru tua dengan logo perusahaan tempat Raka bekerja. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, mandor di proyek tempat Raka tewas. Ia ingin berbicara empat mata dengan Liana saat itu. "Maaf Bu Liana, ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa jadi ini penting, Bu." Liana mengajak pria itu masuk ke ruang tamu. Wajahnya tetap datar. Ia pun mempersilakan Pak Darto duduk, lalu menatapnya dengan sorot mata dingin. "Iya Pak, sampaikan saja. Ada apa?" Pak Darto menunduk sejenak lalu menghela nafas dengan panjang. "Jadi, kejadian waktu itu, sejujurnya ada yang gak beres, Bu. Kami sempat mendengar suara ledakan kecil sebelum balok besi itu jatuh. Dan alat pengaman yang seharusnya mencegah itu ternyata dinonaktifkan." Liana pun mengerutkan dahi saat itu. Maksudnya Pak?" "Jadi menurut penyelidikan, sepertinya ada yang sengaja mematikan sistem pengaman, Bu. Dan hanya segelintir orang yang punya akses ke situ. Kami masih mencurigai ada unsur sabotase." Hening saat itu. Liana tak segera merespon. Tangannya menggenggam ujung kain dasternya dengan erat. "Kenapa baru bilang sekarang, Pak?" "Kami takut, Bu. Tapi saya merasa gak bisa diam terus. Apalagi setelah tahu Mas Raka satu-satunya yang meninggal." Liana mengangguk pelan. Tatapannya kosong saat itu. Namun kedua matanya mulai menunjukkan kilatan berbeda. Sesuatu dalam dirinya seperti bangkit. Bukan sekedar luka, tapi amarah. Setelah Pak Darto pergi, Liana pun masuk ke kamar. Ia membuka laci tempat Raka biasa menyimpan dokumen. Tangannya gemetar saat ia menemukan flash disk kecil yang dibungkus plastik dan diselipkan di balik celana kerja Raka. Ia membukanya dengan laptop dan juga menemukan rekaman CCTV dari lokasi proyek tanggal kejadian itu. Gambarnya buram tapi cukup jelas. Terlihat seorang pria berjubah teknisi masuk ke ruang kontrol, lalu menonaktifkan sistem.
Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi Liana mengenal bentuk tubuh itu. Ia tahu persis siapa pria itu. Liana tersenyum dingin untuk pertama kalinya sejak pemakaman Raka suaminya. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai menegang. Nak, kita gak boleh diam ya nak. Ayahmu harus dapat keadilan. Malam itu pun Liana kembali berbicara sendiri, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini ucapannya penuh tekad. Mas Raka, aku tahu kamu ada di sini, Mas. Aku akan cari orang yang bunuh kamu. Aku janji, Mas. Di luar jendela saat itu hujan turun lagi. Namun suara tangis sudah tidak terdengar. Yang ada hanya gumaman samar dan juga bayangan seorang berdiri di sudut kamar, diam dan juga mendengarkan. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kepergian Raka, suasana rumah yang semula muram kini mulai ada perlahan perubahan. Meski duka masih menggantung di setiap sudut, kehadiran bayi laki-laki yang lahir dari rahim Liana membawa harapan baru bagi keluarga. Tangis bayi yang menggelegar di ruang bersalin sore itu menjadi suara pertama yang membuat semua orang menunduk. Sebagian menangis, sebagian lainnya mengucap syukur. Liana menatap anaknya dengan lama, tanpa berkedip. Tangannya gemetar itu menyentuh kulit mungil yang masih kemerahan. Matanya tak basah tapi bibirnya bergetar saat membisikkan sesuatu ke telinga bayinya. Nak, namamu Arya, seperti nama tengah ayahmu. Semua yang hadir saat itu pun menyebut nama itu dengan senyuman. Ibu Raka yang sejak awal mendampingi proses persalinan mengusap mata yang berkaca. Ia mencium cucunya dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan senang, haru, tapi juga ada keganjilan. Ada aura berbeda di wajah Liana yang belum bisa ia jelaskan saat itu. Liana tampak sehat setelah melahirkan. Bahkan terlalu sehat untuk seorang ibu yang baru saja menjalani persalinan pertama dan kehilangan suaminya sekaligus. Ia tak pernah menunjukkan lelah, tak pernah menangis, dan juga tak pernah sekalipun minta bantuan menjaga Arya. Semua dilakukan sendiri, dari memandikan hingga menidurkan bayi itu. Ia bahkan menolak saran untuk mempekerjakan pembantu. Aku ingin semuanya kulakukan sendiri. Arya butuh sentuhan ibunya. Ibu Raka tidak serta-merta menolak, tapi hatinya gelisah. Ia memperhatikan bahwa Liana sering berbicara sendiri saat menina bobokan Arya. Ia bukan menyanyikan lagu pengantar tidur, melainkan semacam bisikan, kalimat-kalimat lirik yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya. Suatu malam ketika bayi Arya menangis lebih keras dari biasanya, Ibu Raka beranjak dari kamarnya untuk membantu. Tapi saat mendekati kamar Liana, langkahnya terhenti saat itu. Ia mendengar suara pelan dari balik pintu. Jangan nangis, nak. Ayah kan ada di sini. Dia jagain kita. Ibu Raka yang mendengarnya mengerutkan kening. Suara itu tidak seperti Liana yang biasanya tenang. Ada nada nyaris menyeramkan dalam ucapannya. Seakan Liana ini benar-benar berbicara dengan seorang yang tak terlihat. Ketika pintu terbuka sedikit, Ibu Raka bisa melihat Liana duduk di tepi ranjang, menggendong Arya yang sudah tertidur. Namun matanya tidak menatap bayi itu. Ia menatap ke sudut kamar, ke arah kosong dan juga tersenyum. Ayah senang kamu sudah lahir, Arya. Dia bilang, kamu mirip banget sama dia waktu kecil. Ibu Raka pun menahan nafas. Hatinya berdebar tidak karuan saat itu. Ia mundur perlahan dan kembali ke kamarnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah bagian dari trauma Liana. Tapi hari-hari berikutnya justru memperlihatkan hal-hal yang lebih mengganggu saat itu. Liana mulai menutupi kaca-kaca di rumah dengan kain putih, cermin di kamar mandi, jendela kamar, bahkan layar televisi. Ketika ditanya, ia pun menjawabnya dengan singkat. Supaya dia nggak kesedot ke dalam. Siapa, nak? Siapa yang kesedot ke dalam? Tanya Ibu Raka dengan nada penuh keheranan.
Raka, Bu. Mas Raka. Jawaban itu membuat suasana hening seketika. Liana lalu melengos seolah tak terjadi apa-apa dan kembali menyuapi Arya saat itu. Ibu Raka mencoba mendiskusikannya dengan Rani, adik Liana. Tapi Rani hanya bisa mengangkat bahu. Ia pun tak berani lagi masuk terlalu jauh ke kehidupan kakaknya. Setiap kali mencoba membicarakan tentang duka ataupun trauma, Liana langsung mengganti topik atau lebih sering menghilang ke kamar, lalu mengunci pintunya. Namun keanehan tak berhenti sampai di situ saja. Beberapa kali Ibu Raka mendengar suara laki-laki dari dalam kamar Liana saat malam hari. Awalnya ia pikir radio ataupun televisi, tapi suara itu begitu jelas dan kadang memanggil. Liana, Liana. Ketika dikonfrontasi, Liana hanya tersenyum samar. Ibu cuma ngantuk saja kali, Bu. Kadang kan telinga kita suka bikin suara sendiri, Bu. Ibu serius, Liana? Itu suara apa deh? Ah, udah Bu, lupakan saja. Pada pagi yang cerah itu, saat Ibu Raka sedang menjemur pakaian di halaman rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin saat itu. Di dahan pohon mangga belakang rumah, tergantung kain putih kecil yang diikat simpul. Ketika didekati, kain itu ternyata berisi segenggam tanah merah dan juga rambut manusia. Ibu Raka menjerit pelan, lalu segera menurunkannya. Ia masuk ke rumah dengan wajah pucat dan langsung mencari Liana. Hah? Apa ini, Bu? Liana, ini apa? Kenapa ada kain seperti ini di belakang rumah? Liana hanya menatapnya dengan datar. Itu pelindung, Bu. Pelindung? Pelindung dari apa? Ya, dari orang-orang yang pengen pisahin aku sama Mas Raka, Bu. Ibu Raka pun mulai gemetar. Suaranya meninggi saat itu. Liana, Raka sudah meninggal, Nak. Semua harus bisa diterima kenyataannya. Dan kamu harus waras. Demi anakmu, demi kehidupanmu, Nak. Dia belum pergi, Bu. Dia masih di sini. Setiap malam dia datang, Bu. Dia lihat Arya tidur. Dia juga peluk aku, Bu. Liana, cukup Liana, cukup. Kamu butuh bantuan. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Liana menghela nafas pelan lalu melangkah ke arah jendela. Ibu gak bakal ngerti, Bu. Cinta kami gak berhenti hanya karena kematian, Bu. Kami berjanji akan terus bersama, bahkan setelah dunia ini selesai. Malam itu pun Ibu Raka memutuskan untuk menginap di rumah adiknya. Ia tidak sanggup tinggal serumah dengan Liana. Sebelum pergi, ia hanya sempat berpesan pada Rani untuk mengawasi kakaknya. Namun keanehan makin menjadi-jadi. Rani yang awalnya ragu pun mulai merasakan hawa dingin. Setiap malam di rumah itu, beberapa kali ia terbangun karena mendengar suara pintu terbuka sendiri. Suara langkah berat dari kamar yang seharusnya sudah kosong itu, dan juga bau parfum pria yang menguar tanpa sebab. Bahkan Arya pernah tertawa-tawa sendiri saat melihat ke arah langit-langit kamar, seolah ada seorang yang mengajaknya untuk bermain. Suatu hari ketika Roni pulang dari warung, ia melihat Liana sedang menaburkan sesuatu di sekitar rumah. Sejenis garam kasar yang dicampur dengan bunga kering. Ia berjalan melingkar menjawab dengan tatapan tajam. Liana, itu untuk apa, Nak? Supaya dia gak pergi, Bu. Supaya dia tetap bisa jaga Arya. Rani pun mulai menangis. Ia merasa kakaknya benar-benar kehilangan kendali. Namun juga ia tak tahu harus minta tolong ke siapa. Apakah ke dokter? Apakah ustadz atau psikiater? Di tengah kebingungannya itu, ia memutuskan diam-diam menghubungi Bu Nur, tetua kampung yang juga dikenal punya kemampuan melihat lebih dalam. Setelah menceritakan semuanya, Bu Nur pun setuju datang malam itu.
Singkatnya saat tiba, Bu Nur hanya duduk diam, menatap Liana dari kejauhan. Ia tak banyak bicara, hanya menggenggam tasbih dan juga memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata dan juga berkata sembari pelan, "Rumah ini bukan cuma dihuni oleh yang hidup. Maksudnya, Bu, ada ikatan yang belum selesai. Tapi bukan cuma karena cinta. Ada janji, ada dendam, dan ada sesuatu yang Liana sembunyikan." Liana tiba-tiba muncul dari balik pintu. "Jangan ganggu kami ya. Ini rumahku. Aku tahu kalian ingin Raka pergi, tapi dia nggak akan pergi sebelum aku selesai." "Liana, nak, selesai apa, nak?" tanya Bu Nur dengan lembut. Liana tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum aneh dan menutup pintu itu dengan pelan. Di dalam kamar, ia mendekap Arya dan memandangi foto Raka yang sudah terpajang di dinding. "Tenang sayang, kita akan balas mereka. Semua yang sudah buat kamu celaka, aku tahu siapa mereka. Dan satu persatu, mereka akan merasakannya." Dan malam itu pun lampu di rumah Liana padam. Udara mendadak dingin, dan suara tangis bayi menyatu dengan bisikan yang hanya bisa didengar mereka yang masih terikat dengan yang sudah mati. Seiring berjalannya waktu, Arya tumbuh dengan cepat. Wajahnya makin hari semakin menonjolkan garis tegas yang membuat orang-orang terdiam setiap kali memandangnya dengan lama. Alis yang tebal, sorot mata yang tajam, dan bentuk rahang yang kuat membuat bayi laki-laki itu terlihat jauh lebih dewasa dari usianya. Tapi bukan hanya itu saja yang membuat orang memperhatikannya. Wajah Arya makin lama semakin tidak menyerupai Raka, melainkan seorang yang sangat dikenal oleh mereka yang pernah bekerja sama bersamanya. Ini mirip siapa ya?" tanya salah satu rekan kerja Raka saat berkunjung ke rumah duka beberapa bulan setelah Arya lahir. "Iya bro, gue juga mikir gitu ya dari tadi. Mirip banget sama... jangan marah ya. Mirip banget sama Tuan Adrian, atasan kita itu." Seseorang rekan lainnya pun menyikut pelan, memperingatkan agar tak bicara sembarangan, tapi benih gosip itu sudah lama tertanam. Dan seperti biasa, ia pun tumbuh cepat di antara bisik-bisik kantor. Nama Tuan Adrian, manajer tempat Raka dulu bekerja, mulai banyak disebut. Sosok pria berusia 40 tahun itu memang dikenal karismatik, tampan, dan juga kaya raya. Tapi ada satu hal lagi yang membuat desas-desus ini terasa lebih menusuk. Tuan Adrian dulunya sering terlihat dekat dengan Liana. Bahkan beberapa orang mengaku pernah melihat Liana datang ke kantor saat jam makan siang, dan bukan untuk menemui Raka. Ibu Raka yang mendengar semua ini dari seorang teman arisan, yang juga istri dari rekan kerja almarhum anaknya. Awalnya ia tidak percaya, tapi rasa penasaran pun memaksanya mencari tahu lebih jauh. Diam-diam ia mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang mungkin bisa menjawab kegelisahannya. Ia membuka kembali berkas-berkas lama Raka, surat kerja, foto-foto acara kantor, bahkan cat lama di ponsel Raka yang masih disimpannya. Beberapa nama muncul berkali-kali, dan salah satunya adalah Adrian. Lebih dari sekali ia menemukan pesan dari Liana yang bertanya apakah Raka akan pulang lebih awal. Bosnya ngajak makan malam dengan keluarga kantor. Tapi dalam beberapa pesan balasan Raka, terlihat bahwa ia tidak mengetahui ajakan tersebut. "Liana ngajak aku ikut makan malam bareng Pak Adrian. Tapi katanya kamu udah janji duluan," tulis Raka dalam salah satu chat kepada temannya. Ibu Raka pun menyimpan semua itu dalam hati. Semakin dalam ia menggali, semakin besar ketakutannya akan kenyataan yang mungkin bisa selama ini sengaja disembunyikan. Tapi semua ini belum cukup. Ia harus tahu lebih jauh. Maka diam-diam ia pun meminta bantuan anak sepupunya yang bekerja sebagai office boy di kantor tempat Raka dulu bekerja. Anak itu setuju membantu meskipun dengan syarat tak boleh disebut namanya.
2 minggu kemudian anak itu menyerahkan beberapa foto dari acara kantor lama. Salah satunya memperlihatkan Liana sedang berdiri di dekat Tuan Adrian. Dengan senyum yang lebih dari sekedar formalitas, ada tatapan yang familiar di mata mereka berdua. Dan tangan Adrian tampak menyentuh bahu Liana dengan cara yang tak biasa untuk seorang atasan terhadap istri karyawan. Foto-foto itu mengguncang hati Ibu Raka. Ia merasa saat itu seakan seluruh dunia memutar ulang. Kejadian demi kejadian yang lama telah diabaikan. Keramaian berlebihan Liana pada saat-saat tertentu. Ketidakhadiran mendadak Raka di rumah karena lembur. Dan kini, wajah Arya yang seolah menyimpan jawaban yang selama ini disangkal oleh semua orang. Namun Ibu Raka belum berani menuduh. Ia memilih jalan yang lebih halus. Mulai mendekati Liana secara emosional. Ia juga sering menawarkan bantuan, menyempatkan waktu lebih banyak untuk menjaga Arya, dan sekali-kali membuka obrolan ringan seputar masa lalu mereka. Liana, saat kamu dan Raka masih pacaran dulu, kamu sering datang ke kantornya ya? Tanyanya pelan sambil menyuapi Arya. Liana mengangguk saat itu tidak terlihat canggung. Iya bu, kadang-kadang Raka dulu suka lupa makan siang. Kamu pernah ketemu Adrian? Oh, Adrian. Ya sering, Bu. Pak Adrian tuh baik banget loh, Bu. Waktu itu, dia sempat bantu Raka juga, Bu. Waktu ada masalah sama keuangan proyek. Oh, baik ya. Gumam Ibu Raka sambil menatap wajah Arya yang tersenyum kecil saat itu. Hari-hari berlalu dan tanda-tanda mencurigakan semakin sering muncul. Beberapa kali Liana menerima telepon dari nomor tak dikenal, lalu masuk kamar dan berbicara bisik-bisik. Ketika ditanya, ia hanya bilang itu telemarketing ataupun teman lama. Suatu sore saat hujan deras mengguyur, Ibu Raka yang sedang menggendong Arya melihat sesuatu yang mengganggunya. Dari balik jendela kamar, ia melihat seorang pria berdiri di bawah pohon mangga di luar pagar rumah. Sosok itu memakai jas gelap dan juga memegang payung hitam. Tapi meski hujan deras, ia tidak bergerak. Ianya berdiri dan menatap ke arah rumah selama hampir 10 menit sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil hitam, mewah dan juga lalu pergi dengan cepat. Ibu Raka tidak mengatakan apa-apa malam itu. Tapi besoknya, ia sengaja duduk lebih lama di ruang tamu, pura-pura membaca koran, dan saat Liana lewat, ia berkata, "Kemarin ada tamu ya? Aku lihat ada mobil bagus banget parkir sebentar." Liana terdiam sesaat lalu tersenyum tipis. "Oh, enggak kok Bu, mungkin orang nyasar." Jawaban yang terlalu cepat, terlalu datar saat itu. Malamnya ketika semua orang tertidur, Ibu Raka pun diam-diam masuk ke kamar Liana. Ia tak mencari masalah, hanya ingin melihat sesuatu. Tapi yang ia temukan membuat nafasnya tercekat. Di laci lemari terselip foto lama yang sudah usang. Foto itu memperlihatkan Liana dan juga Tuan Adrian berdiri berdekatan di sebuah restoran. Senyumnya mengambang, tangan mereka bersentuhan. Di balik foto itu, tertulis dengan polpen, "Terima kasih ya, atas malam yang indah. Ah." Tangannya gemetar, ia pun duduk di lantai, menggenggam foto itu dengan mata berkaca-kaca. Seluruh dugaan yang selama ini menghantuinya kini seperti meremas dadanya dengan nyata. Ia pun kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Hatinya resah, pikirannya bergolak. Haruskah ia mengonfrontasi Liana? Haruskah ia berbicara dengan keluarga? Atau haruskah ia mendatangi Tuan Adrian? Keesokan paginya saat Arya duduk di lantai bermain dengan balok kayu, Ibu Raka menatapnya lama. Neneknya bocah itu tersenyum kepadanya. Dan untuk pertama kalinya saat itu, Ibu Raka merasa jantungnya berdenyut sakit saat melihat wajah cucunya sendiri. Terlalu mirip, terlalu menusuk. Namun sebelum ia sempat bertindak,
ia mendengar suara langkah dari luar rumah. Ketukan di pintu terdengar 3 kali. Dan ketika dibuka, seorang kurir mengulurkan amplop coklat besar tanpa nama pengirim. Ibu Raka membukanya perlahan, dan di dalamnya sebuah foto hitam putih jelas dan tajam memperlihatkan Liana dan Adrian sedang berciuman di dalam mobil. Bersama foto itu terselip sari kertas bertuliskan, "Kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Ini saatnya Liana membayar harga." Tangannya bergetar dengan hebat. Ia menoleh ke arah kamar, lalu ke arah cucunya. Ia tahu badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui semua terbongkarnya aib itu, hujan turun rintik-rintik ketika Ibu Raka duduk di ruang tamu, menatap hasil tes yang bergetar di tangannya. Surat dari laboratorium itu sudah ia buka dengan perlahan, tapi kata-kata di dalamnya menghantam keras seperti petir yang menyambar dada. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hubungan biologis antara Raka dan Arya adalah negatif. Tangannya mengepal saat itu. Nafasnya berat dan dada terasa dirajam paku. Semua kecurigaan, semua mimpi buruk yang selama ini ia tepis dengan doa dan harapan, kini terbukti nyata. Arya, cucu yang begitu ia cintai sejak lahir, ternyata bukanlah darah daging Raka. Ibu Raka pun menatap ke arah dapur, tempat Liana sedang mencuci botol susu sambil bersenandung kecil. Perempuan itu terlihat seperti ibu biasa, tenang, penuh kasih, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kebohongan yang selama ini tersembunyi rapi akhirnya menyeruak ke permukaan. Tak bisa ditunda lagi, tak bisa disimpan dalam diam. Tanpa banyak bicara saat itu, Ibu Raka pun berdiri dan melangkah masuk ke dapur. Langkahnya pelan tapi pasti, dan ketika Liana menoleh, ia langsung tahu kini sudah waktunya. "Kamu bohong, Liana. Anak itu bukan anak Raka." Suara Ibu Raka pun parau, gemetar menahan emosi. Liana membeku, botol di tangannya terjatuh dan pecah di lantai. Air susu tumpah dan mengalir seperti simbol dari semua yang telah hancur. Wajahnya memucat, matanya membelalak, tapi tak ada pembelaan keluar dari bibirnya. "Iya Bu, aku bisa jelaskan Bu," gumamnya dengan lirih. "Jelaskan. Setelah kamu menipu kami selama ini, setelah kamu berdiri di makam anakku dengan air mata palsu, setelah kamu biarkan aku menyayangi cucu yang ternyata bukan darah dagingku." Liana terisak saat itu, tubuhnya lunglai. Ia merosot ke lantai, lututnya melemah seiring beban yang selama ini ia pikul dan coba sembunyikan. Aku gak mau Bu. Aku gak pernah mau ini terjadi. Aku dipaksa Bu. Aku dipaksa. Suaranya pecah di antara tangis. Mata Ibu Raka pun menyipit saat itu. Dipaksa? Oleh siapa? Liana terdiam beberapa detik, seperti menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia pun menyebut satu nama. "Adrian Bu. Oleh Adrian." Dunia seakan berhenti berputar. Nama itu yang selama ini hanya hadir sebagai bayangan, kini berdiri sebagai sosok nyata dari kehancuran. Dia mulai dari pujian, perhatian, janji-janji. Waktu aku masih pacaran sama Raka, Bu. Katanya bisa bantu Raka dapat promosi. Katanya aku cantik. Katanya aku bisa lebih dari sekedar istri karyawan biasa. Liana menutup wajahnya, suaranya parau. Luka yang ia pendam lama akhirnya mengalir keluar, bagai luka yang menganga dan tak bisa lagi ditutup. Aku sudah nolak berkali-kali Bu, tapi dia mengancam. Dia bilang kalau aku gak nurut, dia akan pecat Raka Bu, dan hancurkan masa depan kami. Aku takut Bu, aku benar-benar takut. Ibu Raka hanya terduduk. Nafasnya memburu. Ia tak pernah membayangkan kisah ini akan sekelam ini. Kebohongan memang menyakitkan, tapi paksaan
Pemaksaan itu adalah bentuk kekejian lain yang bahkan lebih kejam dari kebohongan. Lalu Liana, kenapa kamu gak cerita dari dulu? Tanyanya dengan suara lemah. Karena aku malu, Bu. Karena aku takut kalian gak percaya. Karena aku gak tahu harus gimana setelah tahu kalau aku hamil, Bu. Liana pun terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Mas Raka gak pernah tahu, Bu. Dia pikir Arya adalah anaknya. Aku juga ingin percaya itu. Aku berdoa setiap hari, berharap Tuhan ampuni aku, Bu. Tapi wajah Arya, tiap aku lihat dia, aku merasa bersalah. Tapi juga aku gak bisa dia benci, Bu. Ia juga anakku. Keheningan menyelimuti ruangan saat itu. Isak tangis Liana memenuhi celah antara rasa marah dan juga iba. Ibu Raka hanya memejamkan mata. Hatinya terbelah antara amarah atas pengkhianatan terhadap anaknya dan juga rasa iba terhadap perempuan yang juga menjadi korban. Berita itu entah bagaimanapun menyebar saat itu. Mungkin dari orang yang pernah diminta tolong. Tapi tak lama, kantor tempat Adrian bekerja pun mulai bergemuruh. Desah-desus lama kembali muncul, tapi kini diperkuat oleh cerita Liana yang akhirnya memilih angkat bicara. Liana diminta hadir dalam rapat darurat oleh lembaga tempat Adrian bekerja. Dengan berani saat itu, Liana pun maju. Ia menceritakan semuanya di hadapan petinggi perusahaan, di hadapan pengacara, bahkan di hadapan wartawan yang berhasil mencium aroma skandal ini. Aku tidak mencari belas kasihan. Aku hanya ingin kebenaran dan perlindungan untuk aku dan juga anakku. Namun saat itu, Tuan Adrian membantah semua tuduhan. Ia berdalih hubungan mereka atas dasar suka sama suka, bahwa Liana menggoda duluan, bahwa Liana mengarang cerita karena malu. Tapi publik sudah melihat cukup foto-foto kronologi, bahkan bukti percakapan digital yang sempat disimpan Liana, menjadi senjata yang tak bisa diabaikan. Tekanan dari masyarakat dan juga organisasi perempuan membuat kasus ini tidak bisa dibungkam. Adrian akhirnya diskors dari jabatannya dan proses hukum pun mulai berjalan. Ia dipanggil sebagai tersangka dalam penyelidikan pelecehan dan juga penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Liana hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia dan Arya beberapa kali menerima teror, dari pesan anonim hingga orang-orang mencurigakan yang muncul di sekitar rumah. Kini Ibu Raka pun meski masih menyimpan luka, memilih untuk tetap tinggal bersama mereka. Ia menyadari bahwa dendam hanya akan melahirkan dendam yang baru. Liana, Ibu gak akan pernah lupa apa yang terjadi. Tapi Ibu juga tahu, bukan kamu yang buat semua ini terjadi. Kamu salah, tapi kamu juga korban. Liana pun menangis mendengar itu. Pelukan yang ia terima malam itu mungkin adalah pelukan paling tulus yang pernah ia rasakan sejak semua ini bermula. Dan kali itu, di tengah semua masalah itu, Arya tumbuh dalam keheningan rumah yang penuh cerita. Ia belum tahu kebenaran tentang asal-usulnya, tentang siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Tapi waktu terus berjalan, dan pertanyaan-pertanyaan tak akan bisa ditahan selamanya. Bu, ayah siapa, Bu? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Dan Liana dengan mata berkaca-kaca hanya mampu menjawab lirih. Ayahmu adalah laki-laki baik, Nak, yang mencintai kita, meski dia tak tahu semuanya. Setelah kasus itu, di luar rumah langit tampak mendung. Hujan belum turun tapi petir sudah menggelegar di kejauhan. Seolah semesta pun tahu bahwa semuanya pasti akan usai. Kini singkatnya beberapa tahun berlalu. Tuan Adrian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Liana memilih pindah ke kota lain bersama Arya dan juga Ibu Raka, memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang masa lalu. Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga penuh kasih. Meski belum tahu sepenuhnya kebenaran, ia tahu satu hal, ia dicintai. Liana tak lagi hidup dalam ketakutan,
dan Ibu Raka. Meski kehilangan anak kandungnya, ia menemukan harapan baru lewat cucu yang ia peluk seperti darah daging sendiri. Masa lalu tak bisa dihapus, tapi kebenaran telah ditegakkan. Dan dalam luka yang perlahan sembuh, mereka belajar memaafkan dan juga melanjutkan hidup. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini, kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.